Jadi terima kasih, saya Dr. Cesar Gipani, saya internis atau dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Premier Surabaya, HCOS ya namanya dulu. Mungkin teman-teman ada yang dari berbagai kota, kalau pas main Surabaya di Rumah Sakit Premier bisa ketemu dengan saya juga. Next slide. Sebetulnya kita hari ini ingin lebih fokus ke tanya jawab, utamanya mengenai komplikasi dari diabetes. Yang mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami, bisa share di sini, bisa tanya di sini. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita sedikit mengingat kembali, biar kita nanti mudah dalam berdiskusi ya, bahwa dikatakan diabetes, kapan kita katakan seseorang terdiagnosis diabetes? Bila ada kondisi pemeriksaan lab, ketika sudah puasa minimal 8 jam, sampai dengan 12 jam ya, rupanya gula puasanya 126 ke atas. Atau rupanya gula darahnya dengan pemeriksaan khusus, beban gula 75 gram di atas 200, atau misalnya Bapak Ibu sudah mengalami keluhan klasik diabetes, kalau penderita dengan keluhan kencing-kencing, atau makan banyak tapi berat badannya terus menurun, kemudian juga keluhan-keluhan lainnya ya, yang kira-kira berat, dan kemudian darahnya di atas 200, kita katakan juga bisa diabetes, atau HbA1c di atas 6,5. Next slide. Jadi jangan lupa bahwa sebelum diabetes di mana HbA1c di atas 6,5 ada yang namanya prediabetes ya. Kondisi di mana hampir menjadi diabetes. Dan diabetes ini kita sangat terikat erat dengan keturunan. Jadi jika kedua orang tuanya mengalami diabetes, anaknya kemungkinan mengalami diabetes, cucunya kemungkinan mengalami diabetes. Oleh karena itu, misalnya kedua orang tuanya sudah diabetes, lalu anaknya rupanya menderita prediabetes, di mana A1C-nya sudah sekian, 5,7 sampai 6,4, jangan lupa lifestyle modification-nya langsung harus dilakukan ya. Next. Berikut yang penting, seperti yang tadi mungkin sering didengar juga ya. Jadi yang perlu diatur dalam diabetes itu adalah selain obat-obatan juga pola makan ya. Dengan pola makan jumlahnya. Kalorinya atau gula yang masuk, karbohidrat yang masuk jangan terlalu banyak. Mungkin nanti nutrisionisnya setelah saya bisa memberi masukan yang lebih, penjabaran yang lebih detail mengenai pola makannya. Tetapi kita harus pastikan gula-gula yang sederhana tidak masuk ya. Utamakan karbohidrat yang kompleks. Jenis makannya dipilih dan jadwalnya dipilih. Jadwal makan yang baik untuk penderita diabetes adalah 3 kali sehari, lalu ada selingan 2 kali snack. Jadi jadwal makan itu kurang lebih 5 kali. 3 kali makan utama, 2 kali selingan snack. Kenapa seperti itu? Karena kita ingin menghindari lonjakan gula. Jadi kondisi yang buruk yang terjadi itu apabila kita tidak makan dalam waktu lama, kemudian ketika makan makannya banyak sekali. Itu namanya lonjakan-lonjakan spike gula dalam tubuh, itu yang membuat komplikasi diabetes baik akut ataupun kronis itu akan berjalan lebih cepat. Sehingga kita harus menjaga makannya sedikit-sedikit tapi sering. Dan pilihan jenisnya juga dijaga. Salah satunya juga bisa dengan bantuan-bantuan pangan dengan M-Ganik ya, dan berbagai makan-makanan yang lainnya yang nanti akan dijelaskan juga oleh ahli gizinya. Next slide. Ini menu piring sehatnya bagi pasien diabetes, sederhana tapi penting. Dalam satu piring dibagi 2, ya, separuhnya itu sayur-sayuran tambah buah sedikit, ya. Misalnya bayam, tempe, gitu-gitu masuk ya. Separuhnya lagi dibagi 2 lagi. Karbohidratnya 1/4 sama 1/4 lagi protein. Jadi protein harus masuk. Daging, ayam, ya, otomatis cara masaknya jangan yang berminyak, tapi harus masuk. Karbohidratnya kalau bisa karbohidrat yang kompleks seperti ya kalau bisa beras merah bagus, bisa kentang bagus. Next. Ini kurang lebih makan-makan apa yang harus dihindari ya. Mungkin sudah sering dilihat. Next. Gula, garam dan lemak dibatasi. Karena diabetes ini tidak jauh dari hipertensi dan gangguan kolesterol. Jadi kalau saya selalu bilang adalah diabetes itu penyakit yang menyerang pembuluh darah. Jadi semua pembuluh darah dari atas kepala sampai dengan kaki itu diserang. Bagaimana dia menyerangnya? Diabetes akan merusak dinding dalam pembuluh darah. Ya, bayangkan seperti misalnya terowongan, dia akan merusak dinding daripada terowongan itu. Kemudian nanti kerusakan itu akan ditempel oleh lemak. Ya, sehingga tembelannya itu tidak rapi, sehingga dia bergunduk-gunduk ya. Jadi bergelombang. Dan karena diameter daripada pembuluh darah ini sempit, ketika ada perlukaan oleh karena diabetes kemudian ditempel oleh lemak di sana, apalagi ditambah hipertensi di mana semakin menyempit lagi pembuluh darah, maka akan terjadi penyumbatan. Kalau di otak nanti kena stroke, kalau di jantung kena serangan jantung seperti itu.
Oleh karena itu, gula, garam, dan lemak harus dibatasi. Next slide. Ini beberapa panduan, tapi ini secara umum ya, ada asam urat dan yang lain-lain ya. Next slide. Aktivitas fisik. Biasakan gaya hidup sudah harus mulai diganti. Sejak muda, sedini mungkin ya, bahwa kita harus berolahraga itu 150 menit per minggu paling tidak. Kalau memang 5 kali seminggu, bisanya berarti ya 30 menit untuk setiap harinya. Ya, 30 kali 5, 150. Olahraga apa? Olahraga yang meningkatkan heart rate ya, seperti aerobik, seperti jalan cepat dan lain-lain. Next slide. Ada jogging, senam, bersepeda, berenang. Next. Jadi ini penggunaan insulin, saya rasa di skip aja. Next. Ini targetnya ya. Ketika kita mengobati seseorang dengan diabetes atau kita menjaga pola hidup pada pasien diabetes, ada targetnya. Jadi bukan hanya diminumi obat, bukan hanya makan, dijaga olahraga, tapi kita tidak melihat targetnya. Kalau targetnya belum tercapai ya kita belum bisa bilang bahwa terapinya betul atau terapinya sudah mencapai yang diharapkan. Yaitu tekanan darah harus di bawah 140/90. Ingat ya Bapak Ibu ya, kalau punya tekanan darah 170, oh saya sudah minum obat misalnya amlodipin, tapi dilihat 150 masih. Kontrol pertama, kontrol 2 seperti itu. Ya berarti belum optimal. Harus dinaikkan dosis atau dikombinasi hingga di bawah 140/90. HB1C target di bawah 7. Memang agak sulit kalau HB1C ini. Tetapi kalau bisa di bawah 7 jauh lebih bagus. Gula darah yang diharapkan, gula darah puasa itu 80 sampai maksimal 130. Dan 2 jam postprandialnya atau setelah makannya di bawah 180. Untuk LDL, kolesterol di bawah 100 ya Bapak Ibu, trigliserid di bawah 150. Ini semua harus dikejar targetnya. Harus dikejar kalau kita ingin mencegah komplikasi yang menjadi topik utama malam ini. Next slide. Apa saja komplikasi dan akibat dari diabetes? Saya selalu ngobrol kalau sama pasien, yang kita takutkan dari diabetes itu bukanlah diabetesnya. Kalau diabetes itu hanyalah suatu istilah di mana gula darah kita itu tinggi di dalam darah. Kenapa? Karena ada gangguan produksi ataupun gangguan fungsi sensitivitas daripada insulin yang dibentuk oleh pankreas, organ kecil di daerah perut atas tengah agak ke kanan sedikit. Agak ke kiri sedikit. Fungsinya terganggu sehingga menjadi suatu diabetes. Tetapi yang kita takutkan adalah komplikasi. Karena tadi saya sudah cerita bahwa gula itu merusak dinding dalam pembuluh darah yang kemudian ditempel oleh lemak, tempelannya tidak rapi, akhirnya menyumbat, ditambah hipertensi, semakin menyempit, akhirnya membuat suatu serangan. Baik serangan jantung, serangan di otak, di mata, di ginjal, semuanya penyebabnya sama. Karena rusaknya pembuluh darah, tempeli lemak, menyempit. Nah, tapi itu tidak berlangsung dadakan. Berlangsungnya jangka panjang. Oleh karena itu ketika kita screening awal, kalau kita bisa medical check up rutin sejak umur di atas 25 tahun, medical check up rutin setahun sekali, alangkah baiknya. Kita bisa tahu di tahap awal. Ketika di tahap awal, untuk mencapai komplikasi kronik, itu berjalan bisa tahunan, bisa lebih dari 10 tahun, bahkan puluhan tahun. Kita masih punya waktu. Ya, komplikasinya itu bisa kita bagi dua. Komplikasi yang sangat parah kalau orangnya ketahuannya terlambat, misalnya tiba-tiba sudah kencing-kencing, gemeteran, badan tambah kurus, masuk rumah sakit, demam, tidak sadar, nah itu beda cerita sudah. Itu namanya komplikasi akut ya. Atau juga minum obatnya tidak baik, caranya salah, tiba-tiba minum, kebanyakan minum, tidak makan, drop, masuk rumah sakit. Itu komplikasi juga. Tapi tipe yang cepat. Tapi saya rasa yang fokus pembahasan hari ini adalah komplikasi yang sifatnya berlangsung lama, yang bisa kita cegah. Yaitu adalah pada mata. Pada mata akan menyebabkan kabur pada mata. Kenapa? Sama. Pembuluh darah mata terganggu oleh karena dirusak oleh diabetes. Akhirnya matanya kabur, penglihatannya tidak tajam. Kadang-kadang juga mengalami suatu glaukoma atau peningkatan tekanan bola mata. Seperti itu. Yang kedua, jantung. Mungkin sudah familiar. Serangan jantung bukan hanya untuk orang yang sudah usia tua. Bahkan usia muda pun sekarang sudah makin marak. Kalau dulu usia 60 ke atas, tambah lama sekarang usia 50, usia 40, seperti itu. Kemudian gangguan pada ginjal, ini salah satu penyebab utama cuci darah. Kalau pas cuci darah, penyebab utamanya itu adalah dua biasanya, diabetes sama hipertensi. Dan dua-dua ini saudara ya, diabetes hipertensi. Mereka saling mendukung satu sama lain. Kemudian yang lainnya adalah neuropati diabetik. Ini pasti sering Bapak Ibu yang sudah langganan ngambil obat ya, di mana sering merasa kebas, nyeri, terbakar, baik di telapak kaki ataupun di jari-jari kaki tangan.
Dan kadang-kadang bisa membuat sampai karena misalnya kebas, tidak terasa apa-apa, lama-lama luka kakinya. Next. Mencegah komplikasi, minum obat. Ini jangan dihilangkan ya minum obat ya. Walaupun makan dijaga, walaupun olahraga sudah cukup, istirahat cukup, tidak stres dan lain-lain, tapi pemantauan secara rutin dan obat teratur itu jangan dihilangkan. Karena akan sangat berbahaya. Kalau kita loss, dia akan jatuh ke komplikasi. Dan ketika sudah komplikasi, biayanya lebih besar, penderitaannya lebih besar, dan lain-lain. Kemudian next. Ya, ini slide terakhir sebelum kita masuk tanya jawab. Saya pesan untuk kaki. Mungkin orang-orang, kenapa kaki dok? Ya, karena kaki itu dipakai untuk menumpu berat badan kita dan kita pakai untuk beraktivitas sehari-hari. Dan tidak jarang Bapak Ibu menggunakan sepatu yang mungkin tidak pas, sandal yang tidak pas, dipakai untuk beraktivitas, bahkan tidak pakai sandal, tidak pakai alas kaki untuk beraktivitas, berjalan di rumah dan lain-lain. Pada pasien diabetes, sarafnya itu terganggu di kaki karena pembuluh darah kecil di saraf juga terganggu, akhirnya sarafnya terganggu, akhirnya bisa mati rasa. Tidak terasa kalau menginjak batu tajam, luka, tidak terasa kalau ada berdarah di sana, tidak dibersihkan apa, sedangkan pasien diabetes gampang infeksi, dan kalau sudah infeksi sulit sembuhnya. Nah, alhasil luka, kalau sudah luka pada pasien diabetes bisa parah. Borok, ya, akhirnya infeksi, masuk rumah sakit, penyebab sering masuk rumah sakit, ya, dan akhirnya, ya jangan sampai, tapi memang yang terjadi adalah sampai amputasi. Kalau memang kondisinya berat. Makanya harus sering dilihat kakinya. Sudah harus jadi kayak artis gitu ya. Dilihat, pastikan tetap mulus, kalau kering dikasih lotion, ya, dicuci bersih, selalu pakai alas kaki dan lain-lain. Baik, demikian sekilas dari saya. Silakan saya kembalikan ke moderator apabila ada pertanyaan, bisa kita diskusi. Oke, wah, mendengar seluruh materi yang disampaikan oleh Dr. Cesar mengenai komplikasi diabetes terkait dengan organ mata, jantung, ginjal, sampai luka pada kaki, ini pasti sangat bermanfaat nih dokter untuk teman sehat yang gabung pada malam hari ini. Oke, baik. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab ya kepada Dr. Cesar. Oke. Yang pertama ada dari Ibu Maria. Malam Pak Dokter, mau tanya, bagaimana caranya menghilangkan kaki kebas, kram pada kaki dan tangan, sementara gula darah sudah turun? Namanya Ibu Maria Resti Ratna dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Silakan dokter. Iya, baik. Terima kasih Ibu Maria ya. Ibu Maria, terima kasih. Sebelumnya saya mau apresiasi dulu bahwa gulanya sudah terkontrol. Bagus ya, dijaga. Ya, namanya komplikasi ya, membuat kita agak kurang happy ya. Dari suatu komplikasi adalah, walaupun memang kadang-kadang gulanya sudah terkontrol, tetapi komplikasi itu kalau terlanjur terjadi, bagian-bagian yang sudah mengalami kerusakan itu terlanjur rusak. Misalnya saraf. Jadi yang ibu alami itu yang namanya polineuropati, ya, atau neuropati diabetikum. Saraf-saraf pada kaki. Jadi kayak tubuh kita itu, kenapa kita bisa merasakan, oh ini panas, dingin. Kenapa kita bisa merasakan dicubit, ditusuk. Kenapa bisa kita menggerakkan otot kita. Itu semua itu karena tubuh kita itu penuh dengan jaringan listrik ya, kayak PLN. Jadi dari otak ini sumber PLN utama, dan tulang belakang mengontrol semua yang ibu rasakan, yang kita bisa merasakan semua di kaki dan macam-macam. Nah, pada pasien diabetes itu pembuluh darah yang masuk ke, yang memberi makan ke serabut saraf yang sangat kecil, yang mikroskopis sekali, yang di kaki-kaki itu karena sudah terganggu, makannya ke sana itu menjadi rusak, sarafnya menjadi rusak, dan beberapa saraf yang sudah mati itu memang sulit untuk kembali. Ya, beberapa mungkin bisa, tetapi tidak semua. Sehingga keluhannya itu memang agak sulit, tetapi yang bisa dilakukan adalah nomor satu, olahraga rutinnya jangan lupa. Paling murah, paling mudah ya jalan cepat. Ya, kalau lari mungkin nggak semua bisa tahu lari dengan baik, sehingga akhirnya lututnya jadi kena, padahal sudah umur misalnya. Tapi kan jalan cepat paling tidak bisa, dan nggak apa-apa beli sepatu agak mahal sedikit, nggak apa-apa, nggak masalah kan, ya dipakai terus ya, agar bisa olahraganya baik. Dengan olahraga yang rutin, sesuai anjuran 150 menit per minggu, dan jalan cepat bukan jalan santai sambil ngobrol sama teman, itu akan membuat aliran darah ke sana lebih lancar, sehingga saraf-sarafnya lebih terbuka istilahnya ya, sehingga keluhan itu akan berkurang. Apalagi ditambah hawa dingin, tambah
lebih tidak enak lagi, kadang-kadang boleh direndam ke air hangat, tapi bukan air panas. Yang diminta tolong untuk mengukur suhunya jangan ibu, tapi orang lain yang sehat. Air hangat sehingga direndam 10 menitan, 15 menitan agak lebih enak. Selain itu bisa dibantu obat-obatan oleh dokter. Baik dikasih makanan saraf seperti vitamin seperti vitamin B, neurotropik, ataupun dikasih obat-obatan khusus untuk yang kaki merasa keringingan itu, polineuropati. Mungkin gitu. Oke, mungkin Ibu Maria gimana udah terjawab ya dari Dokter Cesar. Jadi kalau misalnya kaki kebas, kesemutan gitu berarti pembuluh darahnya udah terganggu dan kemungkinan udah rusak ya dokter ya. Jadi Saraf kecil-kecilnya biasanya sudah ada yang kena. oke, serabut sarafnya sudah mulai terganggu. Oke, jadi solusinya mungkin Ibu bisa olahraga rutin seperti jalan cepat, jadi aliran darah ke kaki juga menjadi lebih lancar gitu ya dok. Iya, betul. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya dok. Pertanyaan yang kedua dari Ibu Feby di Bandung. Izin bertanya dokter, tentang terkait komplikasi diabetes mellitus. Apakah dan kenapa komplikasi pada setiap pasien itu berbeda-beda sih dok? Apakah ada ciri-ciri tertentu pada pasien yang mengarah ke komplikasi tertentu juga dok? Memang beda-beda. Jadi tergantung di manakah terjadi penyumbatan itu, kerusakannya terjadi di mana. Tidak ada patokannya, Bu. Tidak ada yang ini pasti akan kena yang di otak atau di mata atau di jantung atau di ginjal. Jadi kalau istilahnya orang kayak Russian roulette ya. Russian roulette itu kayak permainan orang Rusia ya, di mana pistolnya itu akan diputar, siapa yang kena ketembak ya. Jadi ya random, acak. Semoga tidak kena semua. Caranya ya gitu. Bagi yang rekan-rekan di sini yang mungkin belum pernah komplikasi, mungkin dia diabetes tahap awal atau bukan prediabetes atau malah belum sama sekali, tapi punya keturunan, makanya mendengarkan materi hari ini. Langkah pertama ya medical check up rutin setahun sekali, ya itu paling mudah. Begitu ada naik dikit langsung kita turunkan. Oke, baik dokter. Jadi komplikasi itu tergantung juga dari masing-masing orangnya ya dok ya. Iya. Jadi kita harus medical check up biar tahu gula darah kita tuh tinggi atau normal gitu ya dok. Betul. Ya, untuk mencegah komplikasinya. Oke, semoga terjawab ya Ibu Feby atas pertanyaannya. Oke, pertanyaan ketiga selanjutnya dari Ibu Endah di Lumajang, Jawa Timur. Pertanyaan saya, sebetulnya batas gula darah normal itu berapa ya dok? Dan gula darah saya 184 yang tadinya 278, tapi telapak kaki saya itu kesemutan dan kebas dan kakinya sering pegal. Itu kenapa ya dok? Untuk gula darah yang normal itu sebetulnya kalau yang bagi yang sudah terkena diabetes, range-nya ya di angka kurang lebih 90 sampai 130-an. Jadi di bawah 130 untuk gula puasa, Bu. Kalau belum terkena diabetes, kalau bisa di bawah 100 ya bagus. Karena kalau udah di atas 100 terus masuk ke 125-an gitu udah pre-diabetes atau hampir diabetes ya. Dikatakan diabetes kan tadi kan di slide awal ketika gula darah puasanya 8 sampai 12 jam ya, itu menyentuh 126. Nah, jadi kalau ibu sudah diabetes atau bapak sudah diabetes ya harus turunkan di bawah 130 untuk yang puasa. Begitu. Oke, semoga menjawab ya Ibu Endah. Oke, untuk sesi yang pertama ada pertanyaan yang terakhir. Ini ada dari Ibu Dian di Bali. Apakah komplikasi kronik diabetes itu bisa dicegah ya dok? Bisa sekali. Tetapi harus ketat ya. Jangan lupa metabolic syndrome. Jadi ya saya pengen Bapak Ibu keluar dari sini lulusannya sudah lebih advance lagi ya. Sudah jadi kayak dokter yang di dokter keluarga ya. Jadi kita nggak bisa pisahkan diabetes sendiri, Bapak Ibu. Itu adalah suatu metabolic syndrome atau suatu sindroma atau kelainan gangguan metabolik. Diabetes, hipertensi, gangguan kolesterol atau lemak itu, sama kegemukan, itu sudah kuartet ya. Itu sudah teman berburu dari 4 itu. Jadi jangan kontrol satu, yang lainnya dilepas. Kegemukannya diatasi, turunkan berat badan. Kemudian hipertensinya di bawah 140/90. Kemudian gulanya sesuai tadi, yang puasa di bawah 130, yang udah diabetes. Yang belum ya
Kalau bisa di angka 100-an bagus ya, di bawah itu. Kemudian kalau yang satunya apa tadi? Kolesterol, LDL. LDL kalau sudah diabetes harus di bawah 100. Kalau sudah, jadi kalau misalnya sudah minum kolesterol tapi masih 130 aja, kalau udah diabetes ya kurang kurang naik, kurang kurang tinggi atau jenisnya harus diganti. Jangan pakai simvastatin, sudah ketinggalan zaman, pakainya atorvastatin atau rosuvastatin ya, seperti itu. Jadi bukan cuma diobati tapi dipantau, dan empat-empatnya itu semua harus dijaga. Tensi, gula, kolesterol, sama obesitas, kegemukan. Gitu. Oke, oke. Wah, menarik banget nih dokter jawabannya. Iya. Bisa jadi ini ya, insight juga ya buat teman sehat pada malam hari ini. Oke, mungkin sesi tanya jawab yang pertama sudah selesai. Kita buka ya sesi tanya jawab yang kedua. Oke, akan dipilih dari komentar yang masuk ya, teman sehat. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama nih dokter, banyak banget di kolom komentar kita yang masuk itu bertanya terkait keturunan diabetes. Jadi ada yang menyebabkan PCOS dan ada yang mengkhawatirkan tentang diabetes kehamilan juga nih dokter. Nah, kebanyakan pertanyaannya itu adalah, bisa tidak ya dok, diabetes karena keturunan itu dicegah? Dan apakah diabetes saat hamil dapat membuat anaknya juga terkena diabetes dok? Menarik. Iya, betul. Pertanyaannya spesifik, menarik, bagus. Kemarin sempat saya ulas di Jawa Pos juga, diabetes dalam kehamilan. Jadi untuk yang sudah keturunan diabetes, ini membahas yang tadi yang awal dulu, keturunan diabetes, bisa dicegah bisa, tapi harus medical check up rutin, karena tidak bisa menunggu gejalanya muncul. Kalau gejala itu sudah muncul, berarti sudah komplikasi. Gitu. Karena kalau kita menunggu gejalanya sudah muncul, misalnya berat badan tambah turun, atau sudah luka di kaki, sudah kencing-kencing terus, nah itu sudah komplikasi, sudah sulit. Jadi kalau punya keturunan, sejak umur 20-an, ceklah setahun sekali. Medical check up itu kan tidak harus selalu mahal. Ada yang bisa diatur kan, ada yang bisa sederhana, ada yang bisa lengkap, ada yang paling mahal sampai ada MRI kepala. Tapi kan kita bisa mengatur. Paling tidak yang basic, tensi, gula, obesitas, kolesterol kan murah, bisa kita periksa. Itu cara untuk mencegah. Dan kalau sudah ketahuan ya harus ditindaklanjuti. Kalau dengan itu penderita diabetes apa bisa kok hidup sampai 90 tahun, sampai nggak masalah selama tidak muncul komplikasi. Kemudian untuk diabetes dalam kehamilan. Iya, diabetes dalam kehamilan juga terkait dengan turunan. Jadi memang ada faktor turunan, baik dalam diabetes biasa yang tidak kehamilan ataupun diabetes dalam kehamilan. Dan apakah kira-kira komplikasinya ke bayi, selain bayinya biasanya cenderung bayi besar, sehingga kadang-kadang di operasi sesar misalnya, iya, ada resiko turunnya diabetes itu ke bayi. Jadi bayi yang dilahirkan akan lebih cenderung mengalami diabetes di kemudian hari. Oke, jadi gitu jawaban dari dokter Cesar. Jadi kalau keturunan diabetes itu sebenarnya bisa dicegah ya dok ya? Jangan nunggu gejalanya muncul dulu. Apalagi Betul. yang udah punya keturunan diabetes, sebaiknya di usia 20 tahunan itu udah segera periksa kadar gula darahnya. Iya. Oke dok, pertanyaan selanjutnya dari Sri Kustanti, Tangerang Selatan. Kenapa habis makan saya ngantuk ya dok? Apa ini ada hubungannya dengan gula darah? Dan gimana cara ngatasinnya? Usia berapa nggak ada ya? Iya, belum, nggak ada keterangannya nih dok. Nggak apa-apa. Jadi mengantuk setelah makan itu ya dilihat apakah memang karena makannya komposisinya kurang seimbang, terlalu banyak gula sederhana. Gula sederhana itu paling gampang makannya kan diproses itu loh Bapak Ibu. Pokoknya diproses, bukan asli. Jadi minuman, makanan cemilan, kue, jajan pasar, kayak gitu gula-gula sederhana. Apakah terlalu banyak itu? Apakah karbohidratnya terlalu banyak, kurang seratnya, atau juga kurang olahraga? Mengantuk itu sebetulnya apa sih? Mengantuk itu sebetulnya kurangnya aliran darah ke otak. Jadi makanya orang hipotesa ya, menguap ya. Menguap itu kemungkinan ada salah satu cara otak menandakan bahwa ini aliran darah itu kurang yang naik, sehingga dia berusaha untuk mengambil sebanyak mungkin oksigen dari udara untuk memasukkan ke otak. Biasanya kalau habis makan kebanyakan itu aliran darah semuanya berfungsi dia fokuskan mencerna makanan, sehingga distribusi yang ke otak menjadi berkurang, orangnya menjadi ngantuk. Seperti itu. Jadi caranya gimana untuk tidak mengantuk? Ya makanya jangan banyak-banyak, dan makanya pelan-pelan dinikmati. Kemudian ya olahraga. Kalau kita olahraganya rutin, tubuh terbiasa memberikan suplai darah dengan seimbang,
ke otak juga seimbang. Semuanya itu sebetulnya tentang distribusi atau aliran darah itu ke organ-organ penting. Itu, Bu. Oke, semoga sudah jelas ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Rena Haryani di Sumedang. Dok, apa bedanya diabetes kering dengan diabetes basah? Jadi sebetulnya untuk istilah kering basah itu di kedokteran tidak ada. Itu apa ya? Akulturasi ya. Dulu di zaman mungkin belum ada IT, belum melek informasi yang betul-betul akurat. Namanya orang kan menerka ya. Menerka, oh ini kira-kira kita kasih nama ini, kita kasih nama itu. Banyak persepsinya karena memang ilmu dari turun temurun terdengar ini itu dan tidak ada scientificnya. Beberapa bilang bahwa ya diabetes kalau sudah sampai ada lukanya, luka di kakinya borok dan akhirnya nanah, akhirnya macam-macam, ya itu basah. Jadi ya kayak kayak kue basah itu ya. Kalau kering ya karena penderita diabetes itu pada umumnya kulitnya kering karena komposisi airnya itu tertarik oleh gula yang ada di pembuluh darah. Jadi kering yang di kulit itu. Karena gula itu menarik air. Makanya orang kalau gulanya lagi tinggi-tingginya 600 kencing-kencing. Karena dia menarik ke pembuluh darah dikeluarkan lewat kencing. Nah itu akhirnya kering, akhirnya dibilang diabetes kering. Tapi nah sekalian saya memberikan edukasi, jangan lupa pakai lotion. Kalau sudah diabetes itu kulit dijaga dengan baik seperti artis ya. Di lotion, digosok yang bagus, dirawat yang bagus, kinclong gitu ya. Kenapa? Karena kulit itu pertahanan Bapak Ibu dari infeksi. Dan pada pasien diabetes sekali kena infeksi, mau COVID, mau ini, mau itu, mau infeksi bakteri, mau paku, mau apa, itu akan hebat. Jadi yang melindungi kita nomor satu kulit. Jadi dirawat baik-baik. Semakin kulit itu lembab, empuk, mulus, berkilau ya, itu berarti dia kuat. Tapi kalau pecah-pecah, kering, nggak dirawat gitu ya, dia pecah dan kuman akan masuk melalui sisi pecahan-pecahan itu. Ya. Oke, wah sangat bermanfaat sekali ya dokter. Oke, mungkin sesi tanya jawab yang kedua dari sini sudah selesai. Mungkin kita ada pertanyaan tambahan nih dokter dari teman sehat yang ada di YouTube. Maaf, dari Bapak Munawar Zainuddin. Bisakah diabetes menyebabkan bengkak kaki, dok? Iya. Bengkak kaki, Bapak, itu diabetes bisa tapi bukan langsung karena diabetes. Karena komplikasinya biasanya ya. Kalau kita mikir bengkak kaki, kita lihat ya. Paling mudah itu, saya kasih contekannya dokter ya. Kita lihat kaki itu bengkaknya, lihat kakinya bengkak dua-duanya apa salah satu. Kalau dua-duanya, dokternya mikirnya ini mungkin ginjal atau jantung. Ya, jadi komplikasinya ke arah sana. Maka akan dilakukan pemeriksaan lab, foto ronsen, lihat jantungnya besar apa enggak. Kalau jantungnya besar, kedua kaki bengkak, berarti ini komplikasi ke jantung. Kalau misalnya mungkin nggak apa-apa, ronsennya ginjalnya kreatininnya naik, jadi 2, jadi 3, kaki bengkak, ginjal. Tapi kalau bengkaknya salah satu, ya misalnya salah satu sakit lagi, merah lagi, ini yang sering, itu infeksi, Pak. Infeksi karena luka di kaki. Biasanya datangnya dari mana? Dari luka, mau kelihatan mau nggak kelihatan bisa. Kalau yang kelihatan misalnya ya bisul, nanah, yang awalnya pertama dari luka kena batu, ya kena kerikil, kena apa. Yang kedua juga bisa nggak ada luka, tapi kulitnya pecah-pecah hebat, kumannya masuk dari sana. Namanya selulitis, ya atau abses kalau bentuknya nanah. Jadi bisa dari kayak gitu. Jadi bengkak kaki pada pasien diabetes diperiksakan, Mbak. Harus diperiksakan. Oke, harus segera diperiksakan. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih dok, dari komunitas MGANIK. Dari Bapak Win Wongso, saya sebulan yang lalu gula darahnya di bawah 200, tapi hari Rabu kemarin 395. Nah, naik turun gula darah itu ditentukan oleh apa saja sih dok? Iya, biasanya pada pasien-pasien yang sudah menggunakan obat teratur, nomor satu ya keteraturan obat dulu. Kalau obat kan bisa obat minum atau insulin ya, apakah teratur atau tidak? Ya, nomor dua, biasanya yang sulit itu memang camilannya. Mungkin makan sudah dijaga atau apa, tapi camilannya atau minumannya, misalnya teh manis atau apa, biasanya yang membuat gula darahnya naik turun itu makanannya. Ya, kalau memang obatnya teratur. Yang berikutnya adalah kalau begadangan. Orang begitu begadangan, itu gula darah biasanya cenderung naik. Karena hormon stres keluar,
lebih banyak, dan hormon stres itu akan merangsang eh, gula darah untuk meningkat. Seperti itu. Oke, jadi ada banyak faktor ya dok ya yang mempengaruhi gula darah naik turun. Oke, Iya. wah udah mantap sekali nih pernyataan, pertanyaan, dan jawaban yang diberikan oleh dokter Cesar. Semoga teman saya juga menjadi lebih mengerti ya dengan materi dan jawaban yang disampaikan oleh dokter pada malam hari ini. Oke, sebelum kita berpisah dengan dokter Cesar, mungkin dipersilahkan kepada dokter Cesar untuk memberikan closing statement dan semangat kepada teman sehat semua. Dipersilahkan dokter. Iya. Pesan saya begini, Indonesia itu memang negara dengan penderita diabetes yang banyak sekali, top, kalau saya tidak salah ya, ranking 5 ya, kalau saya nggak salah ya, di dunia. Di dunia, Bapak Ibu. Jadi kita itu luar biasa ya. Artinya apa? Di sini kita melihat bahwa Bapak Ibu nggak sendiri. Banyak sekali. Mau yang mengaku, tidak mengaku, mau yang tergabung komunitas, tidak komunitas, banyak sekali. Jadi jangan berkecil hati. Ya, temannya banyak. Dalam arti untuk membuat Bapak Ibu tidak berkecil hati. Dan saya melihat pasien diabetes yang hidup sampai umur 90 tahun, ya, 90 sekian, dan akhirnya meninggalnya bukan karena diabetes juga, meninggalnya juga karena hal lain. Maksud saya adalah, eh, kalau memang tahu rupanya gulanya tinggi dan diabetes, jangan putus asa, jangan dibiarkan, jangan hanya berdoa, tetapi segera di terapi sedini mungkin. Kalau terkontrol dan dia tidak membuat komplikasi, ataupun komplikasinya bisa dikendalikan, ya nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi terus saja, dan jangan lupa itu tadi, jangan diabetesnya saja, hipertensi, diabetesnya, kolesterolnya, sama obesitasnya dijaga. Tidurnya harus cukup, istirahatnya, semakin sering stres gulanya semakin tinggi, ya. Kemudian olahraga 150 menit per minggu, kemudian obat-obat diminum, cara makan diperbaiki, ikut kata-katanya nutrisionis, ya. Kemudian ya, semua suplementasi yang sifatnya bisa membantu ya silakan, nggak apa-apa, selama obatnya jangan dihilangkan. Kalau obatnya dihilangkan itu yang bahaya, jangan ya. Tadi ada sekilas apa, diabetes bisa sembuh. Diabetes itu cenderung penyakit yang berjalan terus ya. Maksudnya adalah kita harus hidup dengan itu, bisanya terkontrol. Kalau hilang sama sekali jarang lah, ya seperti itu. Mungkin begitu. Terima kasih banyak.